Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan pelihara hidup kita sudah memasuki di pertengahan bulan Desember. Tepatnya hari ini tanggal 18 Desember tahun 2022. Berarti 2 minggu lagi kita sudah memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2023. Tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ya, minggu depan di gereja kami, pelayanan kami melaksanakan ibadah Natal tanggal 25-26 Desember. Ya, minggu depan sudah tanggal 25 Desember. Minggu depan berikutnya sudah tanggal 1 Desember. Ibadah awal tahun, ya. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita semua datang kepada Tuhan. Ibadah awal tahun nanti 1 Januari 2023. Kita sama-sama memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Melewati tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam kehidupan kita. Buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan kita. Renungan firman Tuhan pagi ini kita baca dalam Mazmur 25 dengan tema beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Sebab kita kalau melangkah sendiri kita akan sesat. Dalam Amsal 16 ayat 25, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita punya pikiran, kemampuan terbatas, dan kita adalah orang berdosa. Upah dosa maut. Tapi kalau kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Itu tuh mari, setiap kita datang kepada Yesus, jangan lupa, setiap kita beribadah kepada Tuhan. Karena ingat, minggu depan ada hari Natal tanggal 25 Desember. Setiap Bapak Ibu mungkin di gereja masing-masing yang mungkin ada ibadah Natal tanggal 25 Desember. Terus di minggu berikutnya atau 2 minggu dari saat ini, selamat tinggal 2022. Sudah tidak akan ketemu lagi tahun 2022. Karena 2 minggu lagi kita sama-sama memasuki tahun yang baru, 1 Januari. Hari Minggu adalah tepat minggu yang pertama, ya, adalah hari kebangkitan Yesus. Dan kita bangkit memuji nama Tuhan. Dan menjadi awal tahun 2023. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan lagi menggunakan kehidupan yang lama. Tapi kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Buatlah jalan-Mu, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat. Kita dalam tanah liat, amin. Biar kau kerjakan, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku duduk diam di kaki-Mu. Mari kita hari Minggu, harinya Tuhan Bapak Ibu. Setiap kita harus ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Sebab berkata di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang pertama, 2 dan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mari kita mau duduk diam, kita mau rendah hati datang kepada Tuhan. Seperti Maria tertulis dalam Injil Lukas pasal 10, saya mau baca. Maria menjadi murid Yesus yang dicinta sama Tuhan. Karena perilaku Maria selalu menyentuh hati Tuhan. Coba saudara, saya mau bacakan, saya buka. Selalu berdasarkan Alkitab saya ngomong.
Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan Maria. Sehingga di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yang terbaik, karena selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam kehidupanku ya Tuhan Yesus. Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, buatlah jalanmu, bukan jalan kita. Jalan kita menuju maut, tapi jalan Tuhan menuju kehidupan kekal. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, ku mau duduk diam, ku duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya mau baca ayat lagi. Saya selalu rindu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kata Yesus di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami selalu bersyukur kepadamu, amin, haleluya. Kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sempurna, mulia dan kudus, amin, haleluya. Sucikan mulut kami hamba-Mu Bapa, sucikan hati kami, pikiran kami Bapa, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ku
mau setia dan taat melakukan firman Tuhan sampai aku berjumpa dengan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhanku Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, anakmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Hari yang berbahagia, hari yang bangkit kita. Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu pertama yang sudah saya bacakan dalam Matius pasal 28 ayat 1. Hari pertama Minggu itu, Minggu adalah hari pertama itu, itulah umat Kristiani. Kita sebagian Tuhan ibadah hari Minggu. Karena Minggu itu adalah hari kebangkitan dari Yesus. Supaya kita bangkit menang atas maut. Dan kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Dan semangat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah baca Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 24. Sekarang tiba saatnya Mazmur pasal 25. Puji Tuhan. Terus kita lakukan dengan setia. Duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Supaya kita tidak ada celah. Jangan sampai kita bolos. Ada bolongnya. Tapi tidak ada celah. Terus saya tidak ada celah ini, saudara. Tiap hari, tiap pagi berikan firman Tuhan pagi, malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nanti kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya mau duduk diam dengarkan firman dari Tuhan Yesus. Saya mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti Yohanes Rasul yang manja. Mari kita semua manja, duduk di kaki Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 25, demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Jangan kiranya aku mendapat malu. Jangan musuh-musuhku beriari atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetap ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang akan takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Dan keluarkan aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukuranku. Dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Jangan aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Ayat 22 yang terakhir. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin.
Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, Daud berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sebab jelas saudara, selama kita hidup pasti banyak tantangan, banyak musuh-musuh. Nomor satu musuh kita iblis. Dan kedua hidup kita ini. Kenapa kok iblis? Karena iblis terlebih dahulu sebelum kita diciptakan, iblis sudah ada saudara. Jadi saya katakan musuh pertama itu iblis. Buktinya apa? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa kena desakan iblis. Ya, kena rayuan si iblis. Demikian kehidupan kita. Jangan kena rayu. Maka pentingnya firman Tuhan katakan di ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Saya sudah katakan tadi. Raja Daud banyak menghadapi musuh-musuh. Ya, coba kalau kita lihat di sini. Di ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Sama juga dengan kehidupan kita. Pasti setiap kita punya musuh. Musuh siapa saudara? Musuh pertama iblis. Kedua diri sendiri. Seringkali kita ini dihambat oleh diri sendiri. Contoh apa? Dihambat diri sendiri. Tidak mau berdoa. Nggak mau bangun pagi berdoa. Coba Bapak Ibu masing-masing sadar. Bangun pagi jam berapa? Saya mau tanya. Jujur saja. Ya. Rata-rata mau bangun pagi, mau berdoa. Males rata-rata saudara. Bangun diri kita nih. Mari musuh terbesar dalam kehidupan kita nih apa? Males saudara, mohon maaf. Males berdoa, males baca firman Tuhan. Maunya mau tidur, maunya ikutin daging. Coba saudara, ini lihat. Tapi Raja Daud itu banyak mengalami godaan, tantangan musuh-musuhnya. Sampai dia katakan di ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Jangan aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Sebab sesungguhnya benar di antara kita dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nomor satu iblis saudara. Kedua manusia-manusia yang dipakai iblis. Manusia-manusia kalau tidak dekat dengan Tuhan mudah sekali. Ya, rawan sekali bisa dipakai iblis. Sebab Tuhan berfirman kan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Artinya kalau hidup kita tidak ada kebenaran firman Tuhan. Kosong. Iblis masuk seperti Raja Saul. Iblis masuk. Roh iblis. Pantesan dia membunuh Raja Daud. Iblis masuk ke Yudas Iskariot. Dia bunuh Tuhan Yesus di atas salib. Iblis masuk ke dalam hati Kain. Kain membunuh Habel. Demikian kehidupan kita kalau dirasuk oleh iblis. Kita ikuti jejak iblis. Yudas Iskariot bunuh diri. Demikian mari saudara. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita minta sama Tuhan di ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku. Minta dididik sama Tuhan. Orang kamu belajar berarti harus rendah hati. Mari kita semua Bapak belajar rendah hati. Minta sama Tuhan, bentuk hidupku, tuntun hidupku, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan benar. Di ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita semua dulu orang yang sesat. Berarti kita merendah hati. Tuhan tunjukkan jalan yang benar. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Di dalam Dia ada jalan yang membawa kepada suatu kebenaran. Kebenaran Tuhan akan membawa pada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Melalui firman kita minta sama Tuhan. Tuntun hidupku. Hentar hidupku Bapa. Supaya aku tidak jalan sesat. Segala jalan Tuhan di ayat ke-10 adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang berpegang pada perjanjiannya. Dan peringatan-peringatannya. Kalau kita cinta Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berlaku ayat 14. Yaitu Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Janji Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Tentang kedatangan Tuhan. Tentang nanti akan terjadi masa tribulation. Segala macam. Dan saya sebagai hamba Tuhan katakan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Mempersiapkan Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Buatlah jalan-Mu Tuhan Yesus dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau penjunan yang sempurna. Ku tidak ada arti apa-apanya. Amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau-Mu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Semua datang kepada Yesus, dengar firman Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, dan doa sama Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, beritahukan jalan-jalan-Mu, dan bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.